Selamat datang di Azur IoT Camp Bogor. Ada baiknya sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi. Saya Konita dan saya Nurul. Kami akan menjadi MC untuk hari ini, di mana acara pertama judul acaranya itu Analyze Your Data Using SQL Server 2016 Art Services yang akan disampaikan oleh Pak Agus Kurniawan dari Makers ID. Kepada Pak Agus, silakan. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi relax aja. Jadi acara ini kalau nggak salah tuh dari pagi sampai sore ya. Jadi relax aja. Di sini saya juga lihat situasi, kalau memang ada ya saya potong, kalau enggak ya ini. Jadi topik ini sebenarnya tentang fitur baru dari SQL Server, di mana Microsoft mengeluarkan namanya SQL Server 2016 dan Visual Studio-nya juga Maret ini ya, tanggal 4 atau tanggal 6 nggak salah itu akan launching Visual Studio 2017 shipping dengan ini. Jadi kalau kita lihat trennya, Microsoft mencoba mengarahkan ke namanya data science, di mana kita sudah mengeluarkan namanya processing data yang begitu besar tanpa mengurangi skill Anda. Jadi kalau misalkan rekan-rekan yang di sini pernah belajar query biasa ya, di SQL atau SQL biasa, itu bisa kepakai di sini. Tetapi di sini akan lebih advance lagi. Di sini cuma intro ya, nanti mungkin yang lain kita akan sessionnya. Kalau saya berapa bulan lalu ada yang ikut acara saya di mana di sana di sana tentang R ya. Jadi kalau rekan-rekan sudah pernah coba R programming, itu kan sama keren ya aplikasinya. Itu salah satu PhD dulu waktu rekan-rekan kalau waktu mahasiswa itu membuat sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah R juga sama, mereka itu mahasiswa PhD membuat aplikasi bahasa pemrograman, kemudian jadikan satu dengan ini ya. Nah setelah itu nanti 2 tahun lalu tuh Microsoft membeli perusahaan itu, makanya dia akan jadi satu dengan R-nya itu di dalam satu produknya itu. Nah ini profil saya, jadi saat ini masih student saya di FU Berlin, kemudian saya juga masih di Samsung untuk R&D, tetapi nanti saya balik lagi ke kampus UI. Di sini ada mahasiswa IPB, ada berapa orang? 1 orang. Nah, saya juga S2 di sana, ilmu komputer ya, 2008 itu, ya, saya nulis buku dan sebagainya. Jadi ya, kita kaca. Jadi untuk session hari ini kita akan intro dulu kira-kira R itu di mana, R-nya secara Microsoft bagaimana. Kemudian fitur baru namanya R Services ya. Reporting mungkin saya skip tadi, agak lama juga, tapi sebenarnya cuma klik enter. Kemudian kita juga ada demonya, penggunaan daripada R itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sini, mungkin kita ada term yang mesti kita pahami bersama. Kalau Anda belajar di BMS itu, ya, kita query dan sebagainya, sebenarnya kita melakukan query data pada data history. Jadi penjualan atau data pengukuran dari sensor dan sebagainya itu data history yang lalu. Jadi semua yang ada kita basis data yang kita pelajari, kita melakukan query data masa lalu. Makanya dia what happened, ya. Use case-nya ya sesuai ya, eksekusinya batch. Tapi kalau sudah ngomong advance, itu ada namanya prediktif dan preskriptif ya. Jadi pada dasarnya adalah kita melakukan query masa depan istilahnya. Jadi kalau misalkan kita punya data penjualan transaksi,
ya kita query select bintang dari penjualan yang misalkan si user ini. Tapi kalau sudah ngomong event, kira-kira user ini nanti kalau dia melakukan transaksi hari ini, kira-kira dia mau beli apa? Ya, kasaran gitu ya. Jadi kita transaksi query itu apa yang terjadi masa lalu, tapi sekarang gimana kita memberikan istilahnya membujuk ya, kira-kira kamu mau beli apa? Jadi itu sudah diterapkan oleh Amazon. Kira-kira rekomendasi sistem mau membeli apa? Parameternya banyak. Apakah dia lihat historicalnya? Oh, si A ini sukanya membeli buku tentang teknologi. Sehingga kalau masuk ke website saya akan memberikan saran. Kira-kira mau beli buku ini enggak? Tapi bukan buku yang lalu masuk sini sana ya. Harus buku yang baru. Jadi harus tahu relasi antara buku yang dia beli dengan yang ada. Kalau dia sukanya prefernya buku teknologi ya tawarkan buku teknologi. Ya. Tetapi parameter itu tidak hanya itu, banyak parameternya. Ada juga parameter dia meng-compare dengan lain. Oh, kalau misalkan saya lihat profil data saya itu ada katakanlah 100 customer yang suka membeli buku teknologi itu adalah 20 orang. Ya, dari 20 orang korelasi dia mana? Oh, yang tadi dua hari yang lalu tuh si si B sama C itu membeli buku ABC, tapi teknologi. Maka ini disarankan oleh user A. Jadi korelasi itu yang Anda bisa pelajari ya di machine learning dan sebagainya. Mungkin yang waktu 2 kali pertemuan itu saya share tentang machine learningnya itu. Jadi kita masuk ke dalamnya sebenarnya sudah ngomongin praktisi. Jadi data science sudah ngomongin bagaimana kita analisis data, bagaimana juga pasti balik lagi ke statistik. Ini adalah jargon kalau saya bilang. Awalnya statistik, nanti muncul data mining, machine learning, sekarang trennya namanya data science. Tetapi korelasinya sama, ya. Tetapi datanya besar dan sebagainya, semua mengarah ke sini. Back-end-nya adalah itu. Nah, untuk yang SQL Server as Services sebenarnya itu dia mencoba memberikan solusi untuk backend-nya. Jadi kalau Anda query-nya R-nya mungkin lambat dan sebagainya ditaruh di backend-nya mesinnya besar dan query di sana. Kemudian kalau misalkan mau cluster ya Anda bisa lakukan di sana. Semua sudah ada di situ. Ya. Bagi yang tidak tahu R ya itu adalah open source language ya. Awalnya namanya S, kemudian diganti R, ya. Dia digunakan untuk sebenarnya itu analisa statistik biasa. Jadi kalau misalkan rekan-rekan dulu ngambil jurusan statistik atau ilmu komputer atau informatika yang berhubungan dengan machine learning, ya pasti nggak jauh-jauh dari ini. Ya populer ya akademinya. Jadi kalau Anda searching di IEEE, ACM, R ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau di riset itu kan kalau kita melakukan simulasi, Anda pakai suatu tool yang orang tidak pernah pakai, itu compare-nya susah, diterimanya susah di komunitas riset. Jadi ketika Anda melakukan simulasi pakai R, orang nggak tahu, oh R itu seperti ini, performance seperti ini, bisa di-compare. Ya. Jadi populer, jadi akademinya. Nah, kalau yang dulu tradisional R itu ya, seperti tadi ya, untuk statistik, running di desktop, ya, memorinya cuma limit, tetapi R sekarang sudah masuk ke enterprise, Amazon, kemudian Google dan sebagainya. Backend-nya sudah menggunakan ini, ya. Kalau Anda masuk ke Jerman, itu lowongan tentang machine learning engineer itu, ya, kebutuhannya dia bisa R, kemudian MATLAB, kemudian basic untuk machine learning-nya. Itu banyak untuk lowongan seperti itu ya. Namanya title-nya machine learning engineer. Ya. Nah, si R ini sekarang untuk kasusnya Microsoft sudah menyediakan fiturnya seperti ini. Jadi on-premise itu untuk infrastrukturnya Anda sudah bisa untuk SQL Server 2016 ya. Jadi untuk yang Anda sudah punya yang versi sebelumnya tidak bisa. Dia API-nya adalah SQL Server 2016. R-nya sendiri sudah ada
Microsoft R Open itu sebenarnya adalah yang seperti ada umumnya itu R itu, ya. Tetapi karena dibeli dia rebranding jadi R Open itu termasuk R servernya. Toolnya Anda pakai Visual Studio untuk R boleh, R Studio juga nggak masalah, Command Line juga nggak masalah itu ya. Itu adalah bahasa ini itu ya. Bedakan ya, R itu adalah bahasa sintak dan sebagainya. Kemudian ini analisisnya sudah ada Azure Machine Learning. Jadi kalau misalkan Anda punya script R, kalau saya bilang script R, Python, kemudian Node.js, itu scripting ya. R itu juga termasuk scripting, Python juga sama. Ya, kalau Anda punya script untuk misalkan deteksi fraud detection atau mungkin analisa pengenalan wajah dan sebagainya, Anda bisa pakai backend untuk machine learning ini. Yang ditawarkan dia cluster sih, jadi Anda bisa kalau komputasinya cukup kompleks dan paralel, Anda bisa taruh sini tanpa merubah kode program Anda. Nah, secara umum seperti ini ya, R-nya sudah ada, sudah diakuisisi, namanya seperti ini, tapi singkatannya nggak bisa, katanya sudah terpakai ya. Oke. Jadi istilahnya adalah SQL Server R Services. Sebenarnya adalah built-in daripada SQL Server plus engine daripada R-nya, ya. Umumnya seperti ini ya. Jadi si Revolution Analysisnya dia ganti, dia punya produk namanya Enterprise R ini, di transisi diambil di 2015. Sekarang dia jadi namanya ini, ya. Teropen, awalnya namanya seperti ini. Kemudian Microsoft R Server ya, itu bisa running di Linux, Red Hat, Debian atau Unix. Kemudian Windows juga Anda bisa lakukan. Jadi sebenarnya itu R Server itu hanya membantu komputasi yang di lokalnya. Jadi kalau Anda familiar dengan R Studio, script dan sebagainya, itu kan pelan di desktop nih. Nah, supaya komputasinya dipindahkan taruh di R Server supaya cepat komputasinya. Nah, ini juga open source. Jadi source code-nya kalau Anda mau ini ya. Jadi dia menyediakan komersial community. Jadi Anda bisa pakai secara gratis, tapi kalau misalkan Anda pakai untuk komersial, enterprise, e-commerce dan sebagainya, dia kena. Tapi selama untuk sekedar untuk komputasi sederhana, kompleks, tapi untuk open source atau untuk akademia itu open, gratis. Ya. Sebenarnya pakai komersial nggak masalah, cuma bedanya kalau Anda lihat tapi masuk ke website-nya itu yang membedakan hanya masalah support yang membedakan. Ya. Ini salah satu komponennya, jadi Connect R itu sudah ada semua, fitur-fiturnya, skala, scale R-nya juga ada, distribusinya juga ada. Jadi yang membedakan dengan R yang kerannya itu yang lama, yang dari awalnya itu dia sudah bisa untuk paralel ya. Jadi kalau misalkan di lokalnya itu ada i7 dengan 8 core atau 4 core, dia akan bisa deteksi itu paralel ya. Itu yang membedakan. Oke. Jadi rumusnya seperti ini ya. R Service itu adalah Microsoft R Server built-in dengan SQL Server ya. Developernya ada untuk data scientist, analisis, dan DBA ya. Cuma seperti itu ya. Untuk service-nya sendiri Anda bisa menggunakan existing R IDE, maksudnya dalam misalkan R Studio atau Command Line, connect ke SQL Server untuk ambil datanya atau lakukan query di sana, hasilnya tampilkan di lokal saya. Itu bisa terjadi seperti ini. Bahkan mungkin Anda pakai ASP.NET ya, kalau Anda pakai web ya, Anda lakukan bikin rekomendasi sistem, nanti hasilnya akan di-push ke aplikasi kita. Ya. Operasionalnya seperti ini ya, SQL Server konsumsinya mungkin saya skip ini komponennya seperti itu. Untuk DBE, bagi rekan-rekan yang mungkin sudah admin ya,
sebenarnya tidak perlu terlalu banyak perubahan ya, karena ini hanya salah satu service yang cukup di-enablekan aja. Kita instalasi, kemudian kita lakukan setup cuman query simple gitu ya, aktivasi, kemudian sesinya kita aktifkan. Nah, clusternya ngikutin database umumnya. Jadi kalau misalkan database mau di cluster beberapa node, itu sudah ngikutin SQL Server-nya. Jadi tidak ada masalah untuk setup instalasinya. Ya, itu ada settingnya, mungkin untuk ininya, everywhere-nya, ya. Jadi kalau kita lihat query operasionalnya, di query-nya itu sudah menyediakan eksekusi. Jadi dalam query itu kita bisa masukkan syntax R dengan mengaktifkan ini, ya. Jadi setelah query dia kirim ke SQL servernya, di sana sudah ada engine R servernya, maka kompetensi dan sebagainya, kemudian kita load ke lokal, apakah sebagai data, apakah sebagai binary file ya. Contoh, nah ini contohnya. Jadi syntax umumnya seperti ini, exec query, ya, kemudian language-nya adalah R. Dengan seperti ini bisa jadi nanti ada Python, ada apa. Sebenarnya teknik ini, kalau Anda pernah tahu SQL Server 2005 itu, dia sudah mengeluarkan namanya language bahasa C#. Jadi dalam query kita bisa lakukan bahasa pemrogram C# untuk eksekusi. Nah, sekarang dia lakukan untuk R. Language-nya R, kemudian syntax-nya di situ, ada input-nya apa, parameter dan sebagainya. Jadi statementnya seperti ini. Jadi hasil output-nya apa? Nanti dikirim sebagai record, apakah sebagai kursor atau apa, sama aja di sana. Nanti Anda fokus ke sini, parameternya apa dan sebagainya. Itu secara umum syntax-nya. Ya. Seperti ini, syntax-nya, query-nya. Kalau Anda bisa lihat sini, mungkin Anda bisa lihat sini. Jadi kalau di SQL Server-nya, Oke, jadi ini SQL Server-nya 2016. Secara GUI tampilannya sama aja ya, tidak ada perubahan. Nah, untuk service sebenarnya dia menyediakan service namanya ini SQL Server Launchpad ini. Ini adalah R-nya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah untuk running enable-nya. Jadi pastikan ini running dulu untuk running syntax R-nya, ya. Nah, itu enable-nya seperti ini sebenarnya. Jadi setelah Anda instalasi SQL Server 2016, ya, tinggal Anda aktifkan ini. Jadi selama Anda tidak aktifkan ini, ya syntax R-nya tidak akan dieksekusi sama dia. Ya. Oke, kalau Anda lihat ini, contohnya seperti ini. Jadi syntax R-nya itu ini R-nya ya, input masuk ke dalam sini. Ya, input datanya adalah ini. Kemudian bisa setnya sebagai hello ini. Jadi kalau misalkan Anda Oke, kita connect query-nya. Oke, jadi query seperti ini. Nah, ada contoh-contoh yang mungkin agak kompleks nih ya. Ini, jadi misalkan saya punya data, inputannya seperti ini. Inputannya ini kan syntax query biasa ya. Jadi select bintang from test data. Jadi saya connect ke database-nya dulu. Nih, saya punya table seperti ini. Tabelnya satu row sederhana ya, 1, 10 sama 100. Isinya seperti itu.
Kemudian saya coba query di situ. Ya. Ini select bintang seperti ini, harusnya muncul seperti ini. Ya. Inputan ini saya akan masukkan sebagai output situ. Ya. Nanti dia akan eksekusi di sana. Oh. Oke, ini query ke sana. Oke, seperti itu ya. Jadi sebenarnya query ini dibawakan ke dalam sana, tapi masuk ke kecil sana. Nah, cek dulu. Biasanya 12. Oke ya. Ya. Jadi kalau ada statement query biasa, misalkan ini kan script R-nya. Script R-nya itu masukkan input dataset ke dalam ini. Jadi outputnya ke sini. Inputnya dari mana? Dari query SQL-nya ya, di mana saya tulis select bintang from ini masuk ke dalam di sini. Jadi kalau misalkan ada query katakanlah ambil data customer, kemudian dari itu Anda masukkan nilai-nilai tertentu ya, Anda bisa langsung eksekusi ya. Jadi, kita coba lebih kompleks lagi. Jadinya seperti ini. Cuman saya pisahkan antara inputnya. Jadi SQL in, ini adalah juga SQL out. Ini masuk ke sini R-nya tuh. Kemudian input datanya apa? Ini adalah select 12 sebagai kolomnya. Ada yang belum familiar dengan query biasa, basis data. Ada yang belum ngambil data basis data? Atau nggak lulus basis datanya? Ya, jadi ini karena ya, karena itu sintak R nih. Input masuk dalam situ, dimana inputnya itu parameternya itu saya gantikan ini dan ini. Kemudian query-nya adalah select 12 sebagai itu. Sebenarnya selectnya itu isinya ini. Saya pakai database-nya yang ya. Ya. Ini cuma angka biasa, select 12 dari ini nggak pakai database. Ya. Jadi inputnya seperti ini, nama kolomnya seperti ini. Dan ingat ya, R itu yang di sini ada case sensitif. Jadi kalau misalkan saya ganti huruf besar ya, dia nggak tahu dia. Error, dia nggak kenal ya. Yang ini nggak kenal, beda ini kan. Maka dia harus sama parameternya. Ya. Jadi variabelnya sensitif, dia ada apa seperti ini. Oke, kita coba query lagi. Ada yang saya siapkan, ya sepertinya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan matrik, ya scriptnya adalah untuk yang R-nya itu ambil matriknya dari input data, ya. Kemudian ambil operatornya sekian masuk ke Z. Seperti ini. Terus inputnya saya ambil dari select kolom dari test data. Test data itu ya tadi itu ya, sudah keluar tadi. Datanya seperti ini. Ya. Ini masuk ke dalam sana, kemudian kita dapatkan outputnya. Saya connect ke database itu. Oke, seperti ini. Ada yang belum familiar? School syntax query-nya atau R-nya, ya. Jadi R-nya ini
output datasetnya adalah sebagai frame dari perkalian apa ya? Di X kali X ya. Ada 3. Jadi hasilnya kita masukkan dalam sini. Ya. Jadi seperti itu. Anda bisa komputasi, hasil komputasi daripada R itu masuk ke dalam query sana. Oke. Bagaimana kalau tradisional? Tradisional misalkan saya dari R-nya aja langsung. Jadi kalau Anda familiar dengan RStudio ya pada umumnya sama. Ya. Kalau misalkan Anda pakai gunakan query biasanya, gede. Kalau cara tradisional, kalau misalkan saya punya script R, tapi nggak mau connect ke database sana, umumnya Anda pakai ini, RODBC ya. RODBC itu salah satu engine general. Jadi dia bikin semacam, kalau Anda pernah belajar object oriented, jadi dia bikin abstrak objek supaya bisa dipakai oleh driver database lain, MySQL, kemudian Oracle dan SQL Server ya. Kalau misalkan Anda mau ini, kontak saya juga nulis buku tentang itu ya, R programming dengan database ini. Jadi bisa connect ke MySQL, Oracle atau SQL Server. Tapi tekniknya pakai gini. Jadi kita cukup drivernya ini, ODBC-nya, drivernya SQL Server, servernya kemana, apakah dia trusted dan sebagainya. Kemudian kita query, handle-nya masuk ke dalam situ, kita masukkan query sintaknya ya, select bintang, kemudian kita tampilkan hasilnya seperti itu ya. Proses seperti ini ya. Ini umum nih RDBC, tetapi kalau sudah Anda install yang R Service di SQL Server 2016 ya, maka kita sudah punya koneksi baru. Caranya seperti ini ya, ada namanya RX SQL Server Data ya, di mana kita masukkan connection string-nya ke dalam sini, di mana drivernya SQL Server, servernya apa, database-nya apa, trusted itu ya, seperti itu. Kemudian query sintaknya apa? Import ke sini, masuk ke dalam sana, kemudian kita print datanya ya. Jadi secara connectivity itu lebih cepat ini. Tadi dia pakai ODBC, di mana general itu kan, jadi ada layer yang kalau misalkan kasarannya tuh saya mau ke Bandung, tapi dia lewat Palembang dulu. Kalau ini langsung aja lewat tol masuk dalam. Nah itu bedanya seperti itu. Tapi kalau misalkan secara keilmuan object oriented memang oke, dia abstrak, layernya bagus. Tetapi dari segi performance, makanya kenapa OS walaupun orang bilang gembor-gembor object oriented, OS tetap C, dia prosedural. Ya, kalau Anda lihat kernelnya itu ya prosedural API itu. Tapi dia ngejarnya bukan itu, ngejarnya performance. Ya, jadi secara connectivity Anda bisa pakai ini untuk connect ke database SQL Server. Ya. Oke, kita coba lagi contohnya ini. Ini ada contoh prediction saya sudah siapkan. Jadi ya asumsinya sudah familiar ya. Ya, jadi ini memprediksi semacam data transaksi. Jadi kalau misalkan saya punya data historical pembelian, ya seperti ini. Ini data rental datanya, penyewaan ya. Itu tanggal sekian. Kemudian jumlahnya juga tahu situ ya.
probability-nya dan sebagainya. Yang udah ke sewa seperti ini, satuan-satuan ini ya, jumlah yang dirental kelihatan sini, kemudian rental transaksi modelnya seperti ini. Ini nanti yang kita akan gunakan model prediction-nya sebagai penyimpanannya. Jadi kalau misalkan di machine learning ya, saya nggak ada coretan ya. Jadi kalau di machine learning itu tahapan untuk developnya itu preprocessing dulu, kemudian modelnya Anda buat, apakah itu hasil training, apa itu mungkin unsupervised, ya. Jadi tekniknya banyak. Setelah Anda dapatkan modelnya, nah model ini akan digunakan untuk prediction. Contoh misalkan Anda mau prediksi tadi penjualan, sudah ada analisa dulu historical datanya, saya punya data katakanlah 1 tahun dengan customer berbagai macam. Dari situ saya lakukan training supaya saya dapatkan model datanya. Model data itu tergantung dari tekniknya ya. Kalau Anda pakai neural network, berarti weight-nya, layer itu hiddennya ada berapa. Kalau Anda pakai Bayesian, berarti likelihood-nya itu harus berapa, probability-nya. Tapi kalau misalkan Anda gunakan K-mean dan sebagainya, itu ada parameternya. Nah, parameter itu namanya model. Kalau di statistik ya, nah itu model ini Anda taruhkan ke nanti hasil prediction. Nah contoh, saya ambil dari sini, datanya tadi itu ya, persiapan datanya seperti ini, saya ambilkan datanya. Jadi saya load datanya dulu, untuk dilakukan analisa. Nah itu datanya kelihatan situ, saya connect ke database-nya, ya. Kemudian mapping dan sebagainya. Kemudian kita lakukan namanya project training. Jadi kita melakukan training. Teknik yang digunakan cukup sederhana ini. Ini cuma apa tuh? Regression. Ya. Jadi paling gampang kan regression ya. Kalau kita punya data yang kompleks, kira-kira prediksinya kemana? Jadi kalau kasarannya Anda punya parameter sini, inputnya apa? Gerakan, katakanlah gerakan orang pergi holiday. Kalau kita ambil garis lurusnya, orang-orang itu sukanya kalau pergi itu hari sekian, rata-rata itu situ ya. Paling gampang tol Cukrawi, ada analisa dalam 1 minggu jumlah jam sekian yang masuk sekian, kemudian ada plot jamnya, tanggal dan sebagainya, jumlah kendaraan yang masuk, kan acak tuh ya kan. Anda regresi, oh kira-kira itu perharinya itu yang masuk mobil sekian, itu regresi. Nah tekniknya paling gampang ya seperti ini ya, walaupun akurasinya nggak begitu bagus karena kan lurus ya. Kalau kita ketemu data non-linear, dia harusnya gini. Itu sudah ngomongnya agak advance, tapi ini ya kita lakukan analisa, dia dapat estimasinya sekian, 0, sekian untuk dapat data modelnya, dia simpan untuk prediksi. Nah, ambil prediksinya di sini. Oke, itu yang closing unused. Oke, kita dapat nilainya sebenarnya. Jadi kalau di R itu semua query Anda bisa lihat data ininya, data-datanya sudah keluar semua. Tapi saya coba compare dari hasil manualnya. Oke, ini juga sudah keluar. Terus, kami. Nah ini ya, jika Anda punya data seperti ini yang actual prediction-nya, kalau ini juga time-nya. Jadi sebenarnya itu membandingkan compare aja, nanti MSA-nya dapat berapa. Tapi ini contoh aja, jadi kalau misalkan mau operasi Anda bandingkan mendapatkan MSA-nya itu kecil. Akurasi perbedaan antara yang diprediksi sama yang aktualnya itu selisihnya berapa. Itu yang menentukan akurasi sistem Anda ya. Nah ini dilakukan
di R-nya. Tapi kalau misalkan Anda lakukan di ini sebenarnya ada kalau Anda lakukan ya. Jadi kalau misalkan Anda tes, saya nyimpen sini. Ya, jadi kalau misalkan ada sampelnya seperti itu. Sampelnya dari Microsoft itu ada ini, kalau nomor running. Jadi Microsoft itu sudah mengeluarkan beberapa case study-nya. Jadi kalau misalkan mau tes, itu masuk ke sininya ya, ke mesin Azure-nya itu nanti ada bagian namanya galeri. Ini contohnya online file detection, sudah ada datanya disediakan untuk Anda lakukan testing dan sebagainya. Ya. Mungkin karena waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin dan saya cukup. Nanti kalau misalnya tanyakan silakan ya. Ini sudah contoh-contohnya. Ini saya bypass saja. Prediksinya sudah ada seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan dari Universitas Trilogi Kalibata, Jakarta Selatan. Menarik bagi saya karena ini pengetahuan baru bagi saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah bedanya antara query menggunakan R dengan query konvensional yang langsung kita olah melalui SQL Server? Apa bedanya, kemudian mungkin kelebihan dan kekurangannya? Itu aja dulu Pak, terima kasih. Oke, ada lagi, ada satu. Mau tanya sih Pak, untuk R service ini tersedia di SQL yang Express nggak atau yang versi full version? Oke, untuk yang kedua saya belum cross check, tapi mungkin bisa dilihat di website SQL Server 2016. Itu kan pasti ada fiturnya kan? Anda lihat perbedaannya itu, kira-kira dia tersedia atau enggak. Karena waktu instalasi tinggal centang doang itu pilihannya. Harusnya ada menurut saya itu ya. Itu yang tadi itu. Yang kedua itu, yang pertama, sebenarnya benefit daripada R service itu satu box Pak. Jadi kalau Anda nggak pakai itu, berarti apa flow-nya itu adalah saya punya server sendiri, di mana itu R biasa, Anda lakukan analisa, tapi datanya ada di tempat lain. Ya, jadi setelah Anda dapat datanya di sini, ambil sekupuk datanya, kemudian Anda analisa, tampilkan. Nah, ini datanya sama analisnya satu paket, satu mesin. Itu bedanya secara connectivity ya. Nah, kalau dari segi performance jelas beda. Kalau misalkan SQL Server speknya gede Pak, mesinnya pasti ya harusnya besar. Cara komputasinya nggak masalah. Terus dia siap cluster. Nah, itu yang membedakan sama. Tapi kalau budget limit ya salah sih Pak. Pisahkan nggak apa-apa. Ada lagi? Jadi next-nya itu sebenarnya tuh query-nya Anda pelajari ya. Mungkin dari beberapa literatur, banyak kok literatur yang query MySQL dan sebagainya. Tapi oke dulu lah itu query-nya. Satu R-nya udah bisa. R-nya sudah banyak yang Anda cari, beberapa tutorial. Kemudian kita gabungkan. Gabungannya cuman satu ini aja. Ini sindaks secara umumnya seperti ini ya. Panggil ini, kemudian seperti ini apa, outputnya sebagai apa ya. Ini sindaks umumnya. Nanti apakah dia bisa manggil yang lain, nggak masalah. Apakah nanti query inputnya itu dari store prosedur atau mungkin dari query yang kompleks lain, nggak masalah ya. Tetapi secara sindaks umum seperti ini. Karena Anda taruh sini, language-nya R, inputnya apa, input parameternya apa, nanti akan digunakan oleh R-nya itu ya. Oke, ada lagi tanyakan? Ya. Sebenarnya topiknya banyak ini kalau mau kita teruskan di mesin learning-nya dan sebagainya. Tapi untuk service-nya seperti itu aja. Anda setup SQL Server 2016, aktifkan, ya, kemudian eksekusi seperti ini. Dan tujuan, ya, TCP/IP-nya sudah dapat. Jadi kalau misalkan Anda install yang TCP/IP-nya, maka nanti kita akan dapatkan
singkat baru di situ. Ya. Nah ini yang tadi Bapak, kalau misalnya mau pisah kan, komputer pisah, Anda tarik gini, Anda tarik datanya, komputasi, bla bla bla, kemudian selesai. Nah tadi itu enggak, saya punya syntax query-nya, tolong ambilkan datanya, komputasi di sana juga sekalian. Nah bedanya seperti itu. Air service tadi ya berarti? Iya, service itu. Karena service itu kan gabungan Pak ya. Kalau misalnya Bapak kita review lagi, formulanya tuh sederhana. Kalau tadi itu, nah ini Pak, ya. Jadi kalau kita nanti tahu apa sih SQL Server Air Services adalah Air Server tambah SQL Server. Nah itu formula matematikanya. Ya. Oke, ada lagi tanyakan? Ya. Saya Arif, saya Bibir. Ya. Kalau misalnya R dipakai untuk diatasinya DWH, Data Center Warehouse, Ya. baiknya diinstal di server yang sama dengan DWH-nya atau dipisah. Poinnya adalah kalau sampai nanti R booming, impact ke capacity dari server, Ya. apa yang mesti disiasati? Oke. Secara perspektif saya memang kalau memang scalable-nya cukup kompleks, memang dipisahkan Pak service-nya. Jadi service-nya sendiri akan running sebagai area sendiri, nanti database-nya juga dipisah. Ini kan versi yang gampangnya. Kalau memang Bapak mau enterprise, Microsoft sudah menyediakan, dipotong aja nih, server sendiri, box-nya sendiri, database-nya sendiri, udah connectivity-nya jalankan. Itu aja sih. Ini kan versinya sudah built-in gitu aja. Jadi nggak usah custom lagi Pak secara ini. Jadi kalau misalkan dipisah, enaknya adalah Bapak pakai database apapun kan? Karena servernya itu bebas. Ini servernya sendiri, servernya Anda pakai yang 2015, yang lama nggak masalah kan, cuma data doang. Tapi khusus untuk 2016 ada opsi jadikan satu paket license. Itu aja. Oke, ada lagi? Pak, Ya, di Microsoft Azure sudah tersedia belum Pak? sudah sedia. Sudah tersedia. Sedia. Cuman memang Azure itu hati-hati. Itu walaupun saya main orang Microsoft, hati-hati situ kan rakus nih. Kalau Anda Azure running SQL Server, kemudian Windows ya dengan $100 itu bisa habis sekian hari ya. Jadi kalau mau ngetes ya minta orang Microsoft vouchernya dulu untuk ngetes, kecuali memang ada untuk komersial. Kalau enggak tunggu aja servisnya nih. Jadi nanti itu Microsoft mengeluarkan SQL Server for Linux ya, pernah dengar ya? Jadi itu sudah keluar SQL Server untuk Linux. Jadi secara operating system ya nanti Azure-nya lebih murah harusnya. Ada lagi? Ada lagi. Saya juga yang sering ketemu sama developer. Oh, iya. Di R itu antara actual dengan prediktif ada ini nggak ya? Ada minimal 5 data yang harus disediakan untuk bisa bikin actualnya itu, prediktifnya itu cukup bagus. Kalau statistik kan ada namanya Six Sigma, One Sigma, Two Sigma. Misalnya 3 Sigma aja, nah itu beratnya berapa misalnya? Kalau Five Sigma berapa gitu? Ada itu, ada buat vektor atau ada? Nah, kalau itu nggak bisa di ini Pak, ini bukan urusan ini, sudah ngomongin urusan pemodelannya. Nah itu ngomong ke mesin learning-nya. Jadi ada berapa yang kalau skenario-nya Anda lihat deep learning tidak perlu training. Tetapi kelemahannya dia kalau datanya sedikit dia bodoh kasarannya itu. Tapi setelah makin datanya banyak dan semakin data makin benar. Itu bedanya. Neural network bagus Pak, dengan data kecil bisa, tetapi Anda akan disusahkan dengan training karena dia tipenya supervised learning. Tapi kalau Anda bisa combine hybrid itu deep learning. Ada juga unsupervised, misalkan SVM atau apa itu kompleks itunya, berat komputasi. Jadi itu mungkin bisa dibuka literaturnya. Kira-kira kalau saya pakai metode machine learning seperti ini butuh data minimal atau harus banyak.
deep learning butuh data gede Pak, tetapi kelebihannya dia nggak perlu training lagi ya. Tapi kalau Anda datanya butuh historical Bayesian, nah saya juga main Bayesian, jadi kalau saya punya historical banyak dan di sini ke depannya itu Bayesian jago dia ya. Anda bisa bahkan untuk spam ya, spam tuh sudah pakai Bayesian ya. Kalau Anda lihat admin itu dia pakai Bayesian untuk memprediksi spam. Mungkin kalau mau hoax juga bisa. Nah, spam itu kalau Anda pakai naive Bayes itu dia parameternya sudah disimpan. Jadi ada konsorsium kalau ngomong spam ya. Jadi setiap spam itu mempunyai nilai peluang sekian probability-nya. Misalkan Viagra itu nilai peluangnya sekian. Dan sekian itu disimpan ke suatu data, itu di-share semua. Semua mail server itu share, wajib. Ya. Kalau exchange itu sudah di-share-kan. Jadi kalau misalkan saya punya email dengan beberapa teks itu, dia akan tahu bahwa peluang spam email ini adalah sekian persen. Itu kena. Maka dan sebagainya. Itu share datanya seperti itu. Oke ya. Jadi itu konteksnya machine learning. Ada lagi? Mungkin kalau tidak ada, saya kembalikan moderatornya. Oke. Terima kasih kepada Pak Agus. Kayaknya kita langsung aja ke materi selanjutnya ya. Yaitu ada develop Vision App with Xamarin oleh Gilang Kusumajati. Bentar ya, Bapak jalan dulu. Nanti ini ya. Ini judul masih ada di Google itu enggak sih? Mas Husni. Siapa yang jatuh? Tadi siapa yang Dua kali. Kalau nggak mau dua, jangan ya Pak. Terima kasih.